Dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi adalah salah satu dinasti terbesar dan terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Pendiri dinasti Han adalah Liu Bang, seorang rakyat biasa yang kemudian menjadi pejabat rendah dari Peishan. Dengan dukungan dari rakyat, dia bangkit memimpin pemberontakan melawan tirani dinasti Qin. Di bawah pemerintahannya, dinasti Han tumbuh sebagai lambang kejayaan dan kemakmuran. Kaisar-kaisar besar seperti Han Wen, Han Jing, dan Han Wu membawa Tiongkok pada masa keemasan. Ilmu berkembang, rakyat makmur, negeri meluas dari padang rumput di utara hingga laut di timur. Namun, seperti matahari yang pasti meredup, kebesaran Han perlahan memudar. Para penerus tak sebijak pendahulu. Intrik istana, perebutan kekuasaan, dan korupsi mulai meracuni nadi negara. Sida-sida naik sebagai kekuatan tersembunyi, mengendalikan istana dari balik tirai. Pada tahun 168 Masehi, naiklah seorang pemuda bernama Liu Hong, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Han Ling, Kaisar ke-12 dari Han Timur, dan ke-26 dari seluruh dinasti Han. Namun alih-alih membawa harapan baru, pemerintahannya justru mempercepat keruntuhan kekaisaran. Kaisar Ling, yang masih muda dan tak berpengalaman, menyerahkan urusan negara ke tangan 10 sida-sida, kelompok dalam istana yang secara perlahan menjadi penguasa sesungguhnya. Mereka menjual jabatan dengan harga tinggi dan hanya yang membayar suap besar yang bisa naik ke kursi kekuasaan. Korupsi bukan lagi penyakit, melainkan sistem. Sementara negeri menderita, Kaisar Ling memilih hidup dalam kenikmatan istana. Ia tenggelam dalam pesta-pesta mewah, berpindah dari satu selir ke selir lain, menikmati keindahan taman istana dan suara musik setiap malam. Bahkan dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa ia lebih tertarik mengoleksi jangkrik dan menonton pertarungan mereka daripada menghadiri sidang negara. Sang kaisar menghabiskan waktu berjam-jam dalam hiburan remeh, membiarkan kekacauan merajalela di luar tembok istana Luoyang. Kekuasaan sida-sida ini bukan tanpa saingan. Ada sekelompok jenderal yang membenci dan ingin membasmi mereka, khususnya He Jin dan Yuan Shao. Jenderal-jenderal ini mencari cara untuk menyingkirkan para sida-sida tersebut. Namun, alih-alih usaha menyelamatkan negara, justru perseteruan ini nantinya malah menjadi jembatan masuknya tokoh pengacau terbesar dinasti Han. Ya, betul, Dong Zhuo. Bagaimana kelanjutan dari perseteruan ini akan disajikan dalam episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah serunya.